Halo, selamat datang pada video ini. Perkenalkan, nama saya Naomi Juliana Hariwinarto dengan NIM 225100056 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A1 2022. Saya berkuliah di IKIP Siliwangi. Pada kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Digitalisasi Pembelajaran Matematika oleh Ibu Citra Megiana Pertiwi, MPD. Selamat menyaksikan. Pada kali ini aku akan membahas mengenai apa itu matematika, siapa aja tokoh yang ada di dalam matematika, di mana matematika pertama kali ditemukan, kapan matematika itu berkembang, mengapa penting untuk mempelajari matematika, dan bagaimana cara mempelajari matematika. Apa itu matematika? Matematika dari bahasa Yunani kuno, yaitu mathema, berarti pengetahuan, pemikiran, pengkajian, pembelajaran. Secara umum, matematika adalah bidang ilmu yang mencakup studi tentang topik-topik seperti bilangan aritmatika dan teori bilangan, rumus dan struktur yang terkait dengan aljabar, bangun dan ruang tempat mereka berada yaitu geometri, dan besaran serta perubahannya yaitu kalkulus dan analisis. Siapa saja tokoh yang ada di dalam matematika? Pertama ada Thales. Ia adalah filsuf dari Yunani yang mengukur ketinggian piramida dengan menggunakan konsep ruang dan waktu untuk bangun serta memprediksi peredaran matahari. Kedua ada Pythagoras. Ia adalah master filsafat dari Yunani yang menjelaskan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi-sisi yang lainnya. Ketiga ada Leonhard Euler. Ia adalah seorang matematikawan dan fisikawan dari Swiss. Ia adalah penemu beberapa bidang penting seperti kalkulus dan teori graf. Kemudian, ia mengenalkan banyak notasi dan terminologi matematika modern, terutama untuk analisis matematika seperti konsep fungsi matematika. Selanjutnya ada Leonardo da Pisa, atau lebih dikenal dengan nama Fibonacci. Ia adalah penemu bilangan Fibonacci, sistem penulisan serta perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Selanjutnya ada Euclid. Ia adalah tokoh dari Yunani yang menyatakan aksioma dan membangun semua bukti tentang geometri berdasarkan aksioma. Buku yang ditulisnya menjadi penting dan menjadi titik acuan dalam materi geometri. Keenam, ada Thabit Ibnu Qurra. Ia adalah matematikawan muslim yang hadir di bidang geometri. 7. Ada Johann Carl Friedrich Gauss, yaitu tokoh yang menemukan rumus menghitung jumlah suatu deret aritmatika dan teori dasar aljabar. Ke-8 ada M.C. Escher. Ia adalah seorang seniman grafis terkenal yang ahli dalam bidang arsitektur, perspektif, dan ruang mustahil. 9. Ada Galileo, yaitu tokoh asal Italia yang mempelajari matematika, fisika, dan astronomi. Ia adalah pakar tentang fungsi dan mengangkat konsep pemetaan antar himpunan. Yang ke-10 ada Al-Khawarizmi yang memiliki nama panjang Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, adalah seorang ahli matematika bidang aljabar. Di manakah tulisan matematika terkuno ditemukan? Pertama ada Plimpton 332, yaitu matematika Babilonia, yang ditemukan di gurun Irak pada awal 1900 oleh arkeolog Amerika Edgar Banks. Kedua ada lembaran matematika Moskwa atau Papyrus Mathematica Golenishev, yaitu matematika Mesir, ditemukan di Mesir kuno tahun 1890 oleh ahli Mesir kuno Vladimir Golenishev. Ketiga ada lembaran matematika Rin, yaitu matematika Mesir yang ditemukan di kota Nil Mesir pada tahun 1650-an sampai 1800 oleh Alexander Henry Rin. Ketiga, tulisan ini membahas teorema Pythagoras yang menjadi perkembangan matematika tertua dan paling tersebar luas setelah ilmu aritmatika dasar dan geometri. Kapan matematika berkembang dan bagaimana perkembangannya?
pertama dari zaman Yunani kuno, yaitu 600 sampai 300 sebelum Masehi. Pada matematika Yunani kuno ini, mereka mempelajari teori Pythagoras, kemudian memberikan kerangka kerja yang inovatif dengan menggabungkan huruf alfabet dalam sistem angka. Kemudian, pada zaman Mesopotamia diperkirakan di 3000 sampai 600 sebelum Masehi. Pada zaman ini, memberikan kontribusi signifikan dengan penggunaan basis 60, kemudian menciptakan fondasi bagi perhitungan matematika. Yang ketiga, pada masa Cina, perkembangan matematika ini ditandai dengan membuat sistem numerasi tradisional menggunakan batang bambu. Ini terjadi sekitar 2 sebelum Masehi. Selanjutnya ada matematika dalam Islam. Matematika dalam periode Islam ini terjadi di 700 sampai 1500 Masehi. Pada matematika Islam ini memberikan terobosan besar dalam perkembangan aljabar, deret Fibonacci, dan sistem angka Hindu-Arab di Eropa. Selanjutnya ada matematika dalam zaman Renaissance dan ilmu modern awal di sekitar 1400 sampai 1800 Masehi. Pada periode ini memberikan dasar bagi matematika modern dengan perkembangan aljabar, teori persamaan, penggabungan geometri dan aljabar, dan logaritma yang juga mengubah paradigma perhitungan. Selanjutnya pada abad ke-19 hingga sekarang. Pada abad ke-19 dan 20 terciptanya perkembangan aljabar logika yang menjadi dasar bagi komputasi modern. Teori himpunan dan bilangan transfiniter yang membuka pintu pada pemahaman yang lebih dalam tentang matematika. Pada zaman sekarang, pengembangan teori string dan teori kategori mencerminkan usaha memahami fenomena kompleks. Peran matematika dalam teknologi modern, terutama analisis data dan kecerdasan buatan, menandai terobosan signifikan dalam aplikasi praktis matematika. Mengapa matematika itu penting untuk dipelajari? Pertama, untuk membantu memahami dunia di sekitar. Secara tidak sadar, dengan kamu mempelajari matematika, kamu akan mengetahui bahwa dunia itu sangat bersinggungan dengan matematika. Sebagai contoh, ketika kamu ingin membeli makanan, kamu akan mengeluarkan uang dan membayarnya sesuai dengan jumlah yang ada. Kemudian, ketika kamu ingin membawa sebuah barang, kamu akan menimbangnya terlebih dahulu apakah barangnya ini bisa kamu bawa dengan tubuhmu atau tidak. Kedua, membuat keputusan berdasarkan data. Sebagai contoh, ketika kamu ingin memutuskan kamu akan membeli barang, kamu akan berpikir, apakah berat barang itu sepadan dengan harga yang harus dibayarkan? Kemudian, ketika kamu harus menaiki sebuah kendaraan umum, apakah dengan jarak ditempuh itu sepadan dengan harga yang harus kamu bayar kepada kendaraan umum tersebut? Ketiga, kemampuan berpikir kritis meningkat. Sebagai contoh, ketika kamu ingin membuat sebuah bangunan sederhana, kamu akan menghitung secara detail berapakah fondasi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah bangunan sederhana itu, kemudian seberapa tingginya bangunan tersebut dapat dibangun. Keempat, terbiasa berpikir secara sistematis, ilmiah, logika, dan kritis. Sebagai contoh, ketika kamu ingin menyelesaikan sebuah soal cerita, kamu akan menuliskan informasi apa saja yang diketahui, kemudian informasi apa saja yang ditanyakan. Kemudian kamu akan menyelesaikannya secara berurutan sesuai dengan konsep yang ada. Dan terakhir kamu akan menuliskan kesimpulan dari jawaban yang telah diselesaikan. Yang kelima, meningkatkan daya kreativitas. Sebagai contoh, ketika kamu ingin berimajinasi untuk membangun sebuah rumah yang kamu impikan, kamu akan menggunakan bangun-bangun datar yang bermacam-macam bentuknya. Bagaimana cara mempelajari matematika? Pertama, ubah mindsetmu untuk menyukai matematika. Kedua, memahami konsep dan alur dalam menemukan rumus tersebut. Ketiga, rajin mengerjakan latihan-latihan soal dari berbagai sumber. Keempat, sering bertanya jika belum paham, baik kepada guru, teman, ataupun ahli-ahli matematika. Kelima, tekun dalam mempelajari konsep-konsep dan apa saja yang dibahas di dalam materi matematika tersebut. Yang keenam, mempelajari trik dan rumus mudahnya untuk mempermudah kamu dalam mengerjakan latihan soal. Yang terakhir, bisa belajar bersama teman untuk meningkatkan motivasi belajarmu. Itulah penjelasan singkat mengenai matematika. Pada akhirnya, matematika akan selalu dekat dengan kehidupan sehari-hari dan akan selalu dipelajari oleh setiap manusia.
Jadi, maukah kamu mempelajari matematika dengan semangat? Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada penyampaian yang salah dan tutur kata yang kurang sopan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya.